Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di reportase ringkasan daurah Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullahu taala. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ringkasan daurah dari Syekh yang masih membahas tema usul salasah, kemudian manzumah baikuniyah dan juga al-warakat. Juga nanti akan disampaikan ringkasan daurah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala mengenai tema Qawaid Asma wa Sifat. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan pemaparan atau ringkasan daurah yang akan disampaikan oleh Ustaz Beni Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala, merupakan peserta daurah dari pesantren Imam Nawawi Kulim Pekanbaru. Untuk tidak berlama-lama dan memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau. Kepada Ustaz kita persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar Asil TV dimanapun berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kasih sayangnya untuk kita semua, dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita tambahan ilmu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang baik, dan juga kita berharap akan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat beserta salam marilah kita doakan kepada Allah agar tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat pemirsa Asil TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini insyaallah kami akan menyampaikan ringkasan dari materi daurah yang telah dilaksanakan di dalam Masjid Al-Hijrah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kasih sayangnya untuk kita semua, dan kita akan meringkas apa yang telah diajarkan oleh Syekh kita Dr. Faris Yaslam Faraj Hafizahullahu Ta'ala, dan Ustaz kita Maududi Abdullah LC Hafizahumallahu Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan ini kita membahas al-usul as-salasah, dan kita mulai dari perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya I'lam Rahimakallah. Kembali Syekh mendoakan kita, I'lam, ketahuilah bahwa sanya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita rahmat kasih sayangnya. Ini adalah bentuk bagaimana perhatian seorang guru agar muridnya mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau doakan, i'lam, ketahuilah, pelajarilah, rahimakallah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi masail, bahwasanya adalah suatu kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan, dan kewajiban ini adalah kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap individu muslim. Apabila dia mencintai dirinya, maka dia mesti untuk mengetahui 3 permasalahan ini. Karena muhibbul khairi lil ghair, setiap orang yang mencintai kebaikan, maka dia juga mencintai kebaikan untuk orang lain. Dan bentuk doa rahimakallah ini adalah bentuk kecintaan Syekh
kepada kita orang-orang yang memanfaatkan ilmu dari kitab Thalathatul Usul. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, wajib bagi kita untuk mempelajari, dan bukan hanya sekedar mempelajari ataupun maklumat yang ada di dalam fikiran kita, akan tetapi lebih kepada bentuk amalan. Dan kewajiban ini kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap mukallaf, orang-orang yang telah dibebankan beban taklif, seorang yang muslim, yang baligh dan berakal. Dan hal yang mesti ia ketahui, al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Kaidah yang pertama, permasalahan yang pertama yang Syekh berikan kepada kita, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada kita rezeki. Memberikan kepada kita rezeki. Lihat, Rasulullah SAW mensifati orang-orang Khawarij. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran, tapi pemahaman mereka itu yang bermasalah. Hadirilah tablik akbar untuk kaum muslimin dan muslimat bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Sabtu 17 Agustus 2024 Ba'da Maghrib waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Rodotul Jannah, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, dengan tema Jangan Lupakan Akhirat. Tujuan kita yang terbesar adalah akhirat, adapun dunia jadikan ia wasilah menuju akhirat. Ahad 18 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru, dengan tema Mulianya Ilmu dan Ahli Ilmu. Kalau penuntut ilmu hatinya masih dipenuhi dengan hawa nafsu, saya jamin Pak, ilmunya tidak akan bermanfaat. Sebab ketika hati kita masih kotor dengan hawa nafsu Pak, ilmu juga kurang manfaatnya. Saksikan kajian ini di Alsil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Alsil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia kondisi teraktual pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, besar harapan dari kami kita saling berpartisipasi untuk membangun Baitullah, tempat di mana kaum muslimin dan kaum muslimat belajar, menimba ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, dan menyebarkannya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat di tengah kehidupan di permukaan bumi. Bagi antum yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelapangan, mari kita berpartisipasi, saling bahu-membahu, ta'awun al-birri wa taqwa dalam rangka pembangunan Baitullah Azza wa Jal bersama kami, tim yang sedang bekerja untuk pembangunan masjid dan asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Mudah-mudahan sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman yang penuh
fitnah, syubhat dan syahwat seperti ini tidak menuntut ilmu agama? Rugi dong. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni fi awali amrih." Merupakan tanda masa depan seorang pemuda itu akan cemerlang, akan baik, adalah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya belajar kepada alim sunni sejak dini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah." Allah sangat kagum kepada seorang pemuda di mana semenjak masa mudanya dia sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak jadi begal, tidak menjadi penjudi online, offline, ataukah keburukan-keburukan lainnya yang seringkali dilakukan oleh keumuman anak muda. Nabi SAW juga bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah semenjak masa mudanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams wa yuksa walidah تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فيقولان بما قسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, sungguh dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya juga diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahayanya matahari. Sehingga kedua orang tuanya berkata, "Kenapa kami bisa memperoleh taj yang seperti ini? Bisa memperoleh mahkota yang seindah ini?" Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, "Karena anak kalian berdua yang berpegang teguh dengan Al-Quran." Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak muda, ananda-ananda kita ini sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja.
dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal, audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info Masjid, mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah, memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil app, asli, dan dari hati. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Qur'an itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang salat dan hatinya tidak khusyuk, salat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu, maka itulah yang paling utama. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat orang yang di atas kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita mohon maaf untuk ketidaknyamanan sebentar ini karena terputusnya aliran listrik ke Markas Sunnah Nusantara Hijrah. Dan untuk itu kita akan melanjutkan reportase ringkasan daurah bersama Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Beni Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala yang merupakan peserta daurah dari pesantren Imam Nawawi Hulim Pekanbaru. Kepada Ustadz kita persilakan, faliyatafadhal masykur.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi mustakmilina syarafa wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita kembali lagi, faedah yang pertama di dalam kitab Al-Usul As-Salasah yang kita pelajari pada hari ini, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita, memberikan kepada kita rezeki dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan manusia dengan tujuan yaitu beribadah kepadanya, bukan seperti diciptakannya binatang yang memiliki hawa nafsu, akan tetapi mereka tidak dituntut untuk beribadah kepada Allah. Dan para makhluk sesungguhnya mereka bertasbih, berzikir kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita tidak paham bagaimana cara mereka memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala tentu memberikan kepada kita petunjuk dengan mengutus nabi. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus nabi, dan nabi yang diutus kepada kita dan umat manusia secara umumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala, dan siapa saja yang bermaksiat, berpaling dari jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat mereka adalah neraka. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku sudah barang tentu mereka masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali siapa saja yang enggan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali siapa saja yang enggan, para sahabat keheranan dengan perkataan Nabi. Maka mereka pun mengutarakan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mentaati diriku, maka sungguhnya mereka masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak budi pekerti beliau. Tidak beliau katakan siapa yang bermaksiat kepadaku masuk ke dalam neraka di dalam redaksi hadis ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan illa man aba, kecuali siapa saja yang enggan. Dan siapa saja yang enggan menunjukkan dia berpaling dan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan setiap individu apabila ditanyakan, akankah engkau cinta kepada Allah? Maka mereka ketika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, cintakah dirimu kepada Allah? Maka mereka pun akan menjawab, iya, kami mencintai Allah. Masalahnya bukan tentang kecintaan kita kepada Allah, akan tetapi apakah di balik dakwaan kita bahwasanya kita cinta Allah, apakah Allah tabaraka wa ta'ala mencintai diri kita? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dan dalil diutusnya Nabi dan Rasul, Allah tabaraka wa ta'ala katakan, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, menjadi saksi bagi kalian, menjadi petunjuk bagi kalian, menunjukkan kalian kepada hal-hal yang baik. Dengan hal tersebut kalian lakukanlah. Dan Nabi SAW juga melarang kita tentang hal-hal yang memudaratkan kita, maka dengan itu tinggalkanlah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala utus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semestinya lah kita untuk mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintai diri kalian dan Allah akan mengampuni dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, selanjutnya di dalam
Masalah yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah ridha apabila makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Akankah itu malaikat yang dekat maqamnya dengan Allah tabaraka wa taala ataupun nabi yang Allah tabaraka wa taala utus? Maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah ridha. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dalam sebuah hadis ini Allah tabaraka wa taala katakan, aku berlepas diri terhadap apa yang kalian persekutukan terhadap diriku, dan siapa saja yang mempersekutukan diriku dengan yang lain, maka Allah tabaraka wa taala tinggalkan mereka dan apa yang mereka sembah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, disinilah pentingnya tauhid. Bagaimana seorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala, dan Allah juga katakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid tempat sujud, tempat mengagungkan Allah adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan sekali-kali berdoa, beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan juga Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kita mengatakan berdoalah kalian kepadaku, pasti Allah tabaraka wa taala jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang istikbar, mereka yang enggan untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. An ibadati di sini berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, karena dalam hadis juga dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bahagian dari ibadah. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah ataupun enggan untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, maka mereka adalah penghuni neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, perkara yang ketiga yang telah diajarkan oleh Syekh kepada kita dan juga Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitabnya, man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka tidak boleh bagi mereka melakukan loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Maka sikap loyalitas seorang muslim yang bertauhid kepada Allah adalah kepada muslim yang lainnya. Maka letak loyalitas seorang muslim adalah kepada muslim yang bertauhid. Maka tidak boleh loyalitas kita letakkan kepada orang-orang yang memusuhi Allah, yang mempersekutukan Allah tabaraka wa taala, walaupun itu adalah orang terdekat. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, dan yang menentang dari keluarganya diantaranya adalah Abu Lahab, sehingga Allah tabaraka wa taala abadikan surat Al-Lahab di dalam Al-Quran. Penentangan Abu Lahab terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya kebenaran yang kita berada di atasnya tidak serta-merta orang-orang terdekat akan mengiyakan ajakan dakwah tauhid tersebut. Begitu juga dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Abu Talib. Beliau berjuang di garda terdepan untuk memberikan pembelaan terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sayangnya Abu Talib meninggal di atas kesyirikan. Maka sama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat kenabian, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk paman terdekatnya, baik itu Abu Lahab ataupun Abu Talib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka letak loyalitas yang dibangun oleh seorang mukmin adalah kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
para pendengar Asl TV dimanapun berada, maka ketahuilah bahwasanya agama yang lurus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah sosok Nabi Allah tabaraka wa ta'ala yang beribadah ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengan itu pula lah kita diperintahkan, tujuan dari kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentu di dalam ibadah yang kita lakukan mesti di dalamnya dihadirkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah tersebut. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, maka diniatkan tulus hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, perkara yang paling besar yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk setiap makhluk adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mentauhidkan Allah yaitu mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala di balik ibadah yang kita lakukan, dan perkara yang paling Allah tabaraka wa ta'ala larang kita untuk terjatuh padanya adalah mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, melakukan suatu ibadah akan tetapi ditujukan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya wa'budullah, beribadahlah kalian hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a, jangan persekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka tiga permasalahan ini adalah perkara yang mesti kita ketahui. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, apabila ditanyakan apakah tiga pondasi fundamental yang mesti dipelajari oleh setiap individu muslim, maka perkara yang mesti kita pelajari adalah tiga hal, yaitu mengetahui Allah, mengetahui agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang terperinci. Itulah sekilas dari ringkasan materi tauhid yang telah kita pelajari dengan guru kita Syekh Faris Yaslam Faraj hafizahullahu ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kepada materi berikutnya, matan Al-Baiquniyah di dalam bidang hadis, dan kita telah masuk ke dalam dalil ataupun ke dalam bait berikutnya, wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtahrat. Pada kesempatan yang telah berlalu, kita telah mempelajari tentang definisi hadis sahih, dan hadis sahih yang telah kita pelajari yaitu hadis yang ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhabit, yaitu kuat hafalannya, baik itu hafalan yang ada di dalam hati ataupun hafalan yang terjaga di dalam kitab perawi tersebut. Kemudian yang keempat, adamu syudzuz, riwayat tersebut terbebas dari syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul tidak bertentangan dengan orang yang lebih tinggi kekuatan periwayatannya dibandingkan dirinya, dan juga terbebas dari illah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dan konteks hadis hasan ini mulai istilah tersebut dari Al-Imam At-Tirmidzi yang mempopulerkan derajat hadis hasan. Yang pertama kali yaitu Al-Imam At-Tirmidzi. Beliaulah yang mempopulerkan definisi ini. Dan untuk detailnya bahwasanya Al-Hasan derajatnya lebih rendah dibandingkan As-Sahih, dan tidak mencapai derajat terendah yaitu hadis yang dhaif. Dan dari sisi periwayatan hadis hasan ini diriwayatkan oleh perawi yang kekuatan hafalannya tidak sekuat perawi dari hadis sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, selanjutnya kita juga membahas tentang hadis muttasil.
hadis muttasil seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni di dalam kitabnya wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Hadis muttasil adalah hadis yang dari setiap rantai periwayatannya, sanadnya mulai dari kalangan para sahabat sampai al-imam yang mengarang buku seperti al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim dan lain sebagainya, periwayatan hadis tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya tertinggal satu bait, yaitu tentang hadis dari segi matan. Apabila hadis tersebut isinya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan marfu', dan apabila hadis tersebut dikatakan oleh para sahabat dinamakan dengan hadis mauquf, dan apabila di riwayat redaksi hadis tersebut disampaikan oleh tabi'in dinamakan maqtu'. Di dalam matan ini dikatakan wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Maqtu'. Apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam matannya, isinya, maka itu dinamakan dengan hadis marfu', dan apa yang disampaikan oleh tabi'in itu dinamakan dengan hadis maqtu', dan di antara keduanya apa yang dikatakan oleh para sahabat itu dinamakan dengan hadis mauquf. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ada hadis muttasil. Tadi hadis musnad dari setiap rantai periwayatan mulai dari sahabat sampai kepada pengarang kitab sampai sanadnya itu dinamakan dengan musnad. Sedangkan ada hadis yang dinamakan dengan muttasil. Di dalam bait ini Al-Imam Al-Baiquni mengatakan wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dan setiap hadis yang yang didengarkan oleh setiap perawi dan hadis tersebut sampai tersambung sanadnya kepada Nabi, dan ini dinamakan dengan muttasil. Kemudian Syekh memberikan ta'liq dari bait ini, apabila dikatakan isnaduhu lil Mustafa fal muttasil, maka tidak beda dengan al-musnad. Maka di dalam ada perbaikan di dalam bait ini yang kita lengkapi dengan wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil, dan setiap hadis yang didengarkan oleh para perawi kemudian sanadnya itu tersambung, isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Ya, maka diperbaiki bukan lil Mustafa tetapi lil muntaha, kepada perawi terakhir dari hadis ini, maka dikatakan muttasil. Apabila sampai kepada sahabat maka dikatakan muttasil mauquf. Apabila sampai kepada Nabi muttasil marfu'. Apabila sampai kepada tabi'in maka dia muttasilun maqtu'. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, itu sekilas dari pelajaran yang kita ambil dari Baiquniyah. Kemudian selanjutnya kita meringkas tentang usul fiqh dari matan al-waraqat. Kemudian kita telah sampai kepada pembahasan tentang hukum syar'i. Hukum syar'i. Kemudian hukum syar'i itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hukmun taklifi, kemudian yang kedua adalah hukmun wad'i. Apa itu hukmun taklifi? Hukmun taklifi berkisar kepada 5 permasalahan. Wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Ada 5 hukmun taklif. Taklifi dinamakan dengan al-ahkam at-taklifiyatul khamsah. Wajib, yaitu segala sesuatu ataupun segala bentuk perintah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk setiap mukallaf, dan perintah tersebut ala wajhil ilzam, benar-benar tegas perintah tersebut. Di antaranya adalah wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Di sini Allah tabaraka wa taala memerintahkan, yaitu aqimu, ini adalah fi'il amr untuk mendirikan, yang didirikan adalah salat. Kemudian di dalam usul fikih dikatakan al-amru lil wujub. Apabila datang sebuah perintah maka dia menunjukkan kewajiban, maka pelaksanaan salat dasarnya itu wajib karena Allah tabaraka wa taala perintah ala wajhil ilzam. Kemudian kita turun kepada mandub, ma amara bihi syari'
ala kulli mukallaf la ala wajhil ilzam. Allah tabaraka wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, akan tetapi perintah tersebut tidak lazim, tidak tegas perintah tersebut. Di antaranya Allah berfirman, wa ashhidu idza tabayatum. Maka kalian persaksikanlah, datangkan saksi apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Di dalam ayat ini ada perintah wa ashhidu, fi'il amr. Asalnya menunjukkan kewajiban, akan tetapi pada pelaksanaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan transaksi jual beli, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangkan saksi di dalam transaksi yang beliau lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya perintah tadi berubah haluan kepada mandub, mustahab, dianjurkan untuk mencari saksi di dalam sebuah transaksi, tetapi dia tidak wajib. Kemudian konsekuensi hukum dari wajib bagaimana? Hukum wajib apabila dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, maka kita akan berpahala. Seperti kita melaksanakan salat. Kenapa kita lakukan salat? Karena ini adalah perintah Allah, mengharapkan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Maka pada saat itu ibadah wajib yang kita lakukan berpahala. Wa yastahiqqul 'iqaba tarikuh. Dan orang yang meninggalkan perkara yang wajib, mereka berhak untuk mendapatkan iqab. Kenapa kita katakan berhak? Tidak kita katakan secara tegas mereka mesti diberikan hukum oleh Allah, karena dalam kaedahnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Maka dosa selain kesyirikan ala masyiatillah, itu tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a ghafar, apabila Allah berkehendak Allah ampunkan. Insya'a azab, apabila Allah berkehendak maka Allah tabaraka wa taala akan azab. Kemudian ada yang dinamakan dengan muharram. Muharram manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Segala sesuatu yang Allah larang, yang Rasul larang, dan larangannya itu tegas. Di antaranya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan sekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Dan di dalam ayat ini la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan suatu apapun. Fi'il nahi di sini menunjukkan keharaman seseorang mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang lain. Sedangkan di bawah dari mahdzur ataupun muharram yaitu makruh, Allah tabaraka wa taala dan Rasul larang, akan tetapi larangan tersebut tidak terlalu kuat. Seperti larangan orang mendekati masjid, mendekati musalla, padahal dia mampu untuk melaksanakan kurban. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan dari segi rezeki harta, kemudian dia mampu untuk berkurban, akan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka hendaklah dia untuk tidak mendekati tempat salat kami. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka untuk melaksanakan salat, tidak. Akan tetapi makruh bagi mereka untuk melaksanakan ibadah salat Id, sedangkan mereka memiliki kemampuan dari segi finansial. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian ada hukum taklifi yang terakhir, yaitu mubah. Mubah ini adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Segala sesuatu perkara yang tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Maka perkara mubah ini adalah perkara yang sangat luas sekali. Perkara mubah adalah perkara yang berkaitan dengan dunia kita. Selagi tidak ada dalil yang melarang, tidak ada hak-hak yang terzalimi, maka permasalahan dunia mubah bagi kita untuk melaksanakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, para pendengar Asil TV dimanapun berada, al-mubah bisa berubah nilainya tatkala seorang melakukan amalan mubah. Di antaranya dia tidur. Tidur yang ia lakukan tujuannya adalah agar dia kembali lagi bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah.
waja'alna al-laila libasa, kami jadikan waktu malam sebagai pakaian bagi mereka. Mereka pada saat itu mereka beristirahat, mengumpulkan kembali energi yang telah terbuang pada siang harinya. Kemudian mereka niatkan tidur tersebut untuk mengembalikan energi agar dia aktif kembali beribadah kepada Allah. Maka pada saat itu tidur yang ia lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga seorang tatkala dia bekerja keluar dari rumah, membanting tulang untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, mengambil sebab tersebut untuk tidak menjadi orang yang meminta-minta, untuk menjadi hamba yang bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Dia lakukan perkara mubah, bekerja, kemudian dia dapatkan hasil duniawi, maka di akhirat pun Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ganjar dirinya dengan ganjaran kebaikan karena niat yang ada padanya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Asy-Syaikh juga mengajarkan kepada kita tentang hukum wad'i. Hukum wad'i, hal yang berkaitan dengan sah ataupun rusak amalan seseorang. Maka hukmun wad'i adalah segala sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan tanda, Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan akses akan sahnya suatu ibadah ataupun muamalah yang dilaksanakan oleh seorang, atau sahnya ibadah ataupun muamalah yang dilakukan oleh seorang ataupun dia batal. Maka ada 3 rincian dari hukmun wad'i. Di antaranya yang pertama adalah as-sabab. As-sabab itu adalah sesuatu yang dia ketika dia ada, maka perkara itu ada. Ketika dia tidak ada, maka perkara itu tidak ada. Di antaranya adalah masuknya waktu salat. Ketika waktu salat masuk, maka kewajiban untuk melaksanakan salat yang berkaitan dengan waktu masuknya salat itu wajib ditunaikan. Seperti asar akan masuk di waktu 15.40 waktu Indonesia Barat. Ketika waktu asar telah masuk, maka wajib untuk dilaksanakan salat asar. Ketika belum masuk waktu salat asar, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan salat asar. Kemudian syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang ketika dia ada, tidak mesti ada ibadah ataupun muamalah. Ketika kita berada di atas keadaan suci, bersuci dari hadas kecil dengan berwudu ataupun bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib, kemudian ketika kita telah berada ala tuhrin, berada di atas suci, tidak mesti harus ada salat yang dilaksanakan. Sedangkan ketika kita tidak bersuci, kita tidak dalam keadaan bersuci, maka apabila kita melaksanakan salat, salat itu akan batal. Kemudian Asy-Syaikh juga mengajarkan kepada kita tentang hukmun wad'i yang terakhir, yaitu al-mani'. Al-mani' artinya adalah penghalang. Penghalang ini bisa menjadi pembatal akan sahnya amalan ataupun muamalah tertentu yang dilakukan oleh setiap individu muslim. Maka al-mani' ini definisinya apa? Ketika dia ada, maka amalan tersebut batal. Ketika dia tidak ada, tidak mesti amalan itu ada. Ya, ketika dia ada, maka amalan itu akan batal. Seperti ketika seorang berada dalam salat. Kemudian ketika dia berada dalam salat, ternyata angin keluar dari duburnya. Maka pada saat itu ada mani', maka salatnya menjadi batal. Itulah sebahagian dari usul fikih yang telah diajarkan oleh Syekh kepada kita. Dan yang terakhir kita akan merangkum apa yang telah diajarkan oleh Ustaz kita Al-Fadil, Ustaz Maududi Abdullah LC. Beliau telah mengajarkan kepada kita 5 kaedah dari kaedah Al-Asma wa Sifat. Kaedah yang pertama, kita ulangi lagi bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama dan juga sifat. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama dan juga sifat. Kemudian yang kedua, setiap nama di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah barang tentu di dalamnya itu terkandung sifat yang sangat sempurna dan selamat dari segala kekurangan dan aib. Kemudian yang ketiga, setiap nama Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah pasti di dalamnya itu terkandung sifat Allah.
Setiap nama Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah pasti terkandung di dalamnya sifat Allah. Di antaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah dua di antara nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini terkandung sifat Allah yaitu Ar-Rahmah. Kemudian walaisa kullu sifatin yatadhammanu isman. Tidak mesti setiap sifat itu mesti harus memiliki nama. Seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah kepada mereka, Allah laknat mereka. Di antara sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu ghadab dan melaknat mereka. Akan tetapi tidak serta-merta dari dua sifat ini, ghadib dan juga la'an, Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama yang berkaitan dengan sifat marah dan juga laknat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaedah keempat yang telah diajarkan kepada kami yaitu babul asma'i was sifati tauqifi. Hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah itu adalah tauqifi. Maksud tauqifi di sini apa? Mesti harus ada dalil, dan dalilnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya adalah Al-Quran, kalamullah, dan juga hadis Nabi SAW. Dan konteksnya ada dua. Ada as-sifat al-musbatah lillah dan ada as-sifat al-manfiyatu lillah. Ada sifat yang memang tercantum di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi SAW melalui lisannya yang mulia. Dan juga ada sifat yang manfiyah, memang tidak ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak tercantum pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbedaan Ahlus Sunnah dengan Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, Ahlus Sunnati wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang mulia dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Sedangkan kaum Jahmi, mereka menafikan, mereka membatalkan semua nama-nama dan juga sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Tidak ada satupun nama dan juga sifat Allah yang diakui oleh kaum Jahmiyah. Begitupun dengan Mu'tazilah, mereka menetapkan nama Allah, akan tetapi mereka lepaskan, mereka tidak berikan sifat dari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin para pendengar Asil TV dimanapun berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian yang kelima, kaedah yang telah diajarkan oleh al-ustaz kita, al-kalamu fis sifati kal kalami fil dzat. Tatkala kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka pembicaraan tentang sifat-sifat Allah ini tidak akan jauh lari dari pembahasan tentang zat Allah, tentang zat Allah. Kita berbicara tentang sifat Allah, maka sama saja berbicara tentang zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW kabarkan kepada kita tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala turun di dalam hadis ini. Maka bagaimana sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita menetapkan sifat nuzul, sifat turun yang ada di dalam hadis ini. Dan sedangkan tentang tata caranya, kaifiyahnya, itu adalah hal yang tidak maklum bagi kita, adalah hal yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita tidak mengetahui tentang zat Allah, maka tentang bagaimana tata cara turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, nalar, akal, rasio, pikiran kita tidak akan bisa sampai kepada hal tersebut. Maka ketika berbicara tentang sifat Allah, maka kita juga berbicara tentang zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan ketika kita berbicara tentang zat yang kita ketahui, contohnya adalah seorang raja turun dari singgasana, ataupun burung turun dari dahan pohon, maka tatkala kita mengetahui zat dari raja, tatkala kita mengetahui zat dari burung, kita tahu ini raja, ini burung, maka tata cara burung turun dari dahan pohon,
Bagaimana tata cara seorang raja turun dari singgasananya kita tahu. Kenapa? Karena kita mengetahui zat dari raja dan juga sang burung. Sedangkan ketika kita berbicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala, tentang kaifiyatu nuzulillah, bagaimana Allah turun, maka nalar rasio akal pikiran kita tidak akan sampai kepada hal tersebut. Karena berbicara tentang sifat Allah sama saja berbicara tentang zat Allah, maka cukup imani sebagaimana datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa mesti kita bagaimana dan bagaimanakan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita dan dosa setiap kaum muslimin dan muslimat, dan Allah tabaraka wa ta'ala kabulkan permintaan kita. Inilah yang dapat kami ringkaskan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk penyampaian ringkasan materi dari daurah asatidz dan juga thalabul ilmi yang sudah diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dari Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala dan juga Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan kembali lagi esok di jam dan frekuensi yang sama, juga tetap di sini insya Allah. Dan jangan sampai lupa untuk antum nanti malam bisa hadir bersama-sama di sini untuk menyimak tabligh akbar yang berjudul Segeralah Bertaubat bersama Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan juga penerjemah adalah Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah